Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat segenap kawan-kawan baik di manajemen PayTrend atau trainee maupun kawan-kawan pengguna, mitra, agensi, leader dan yang lain-lain, kita sepanjang umur kita sudah belajar. Makin kemudian kita mikir, makin kemudian kita kerja, makin kemudian kita kencang, apalagi sampai kemudian booming, akhirnya kemudian malah kewalahan. Ketika kewalahan yang terjadi malah ritme ibadah kita ancur-ancuran. Nah, akhirnya bisa ditebak. Kemudian terjadilah decline, penurunan, dan kemudian pusing. Kalau cuma pusing, puyeng bagus, istilahnya bisa istirahat. Bagaimana kalau kemudian akhirnya menjadi beban, menjadi sesuatu yang akhirnya panjang kali lebar, perlu kemudian effort yang luar biasa, dan kemudian kita terjebak di rutinitas, terjebak di kemudian kepusingan itu, terjebak di harus mengurai satu demi satu lagi, harus memulai bahkan dari nol lagi, dan semuanya tidak menjadi berkah. Karena itu saya usul kepada diri saya khususnya, menasihati kepada diri saya khususnya, coba titik beratnya juga diseimbangkan. Yang tidak boleh juga dipelanin, harus dikencengin. Yang tidak boleh dikendorin, harus dikuatin. Itu juga dari sisi doa, kemudian ibadah-ibadah. Bahkan bolehlah kita bilang kalau bisa lebihin gitu. Maksudnya lebihin itu pada saat kemudian kita menjalankan PayTrend pun atau trainee yang kita cintai ini, judulnya pun adalah dengan semangat ibadah. Supaya apa? Supaya kencengnya nggak nabrak, supaya kemudian nanjaknya nggak jatuh, supaya kemudian berlimpahnya malah jadi nggak kebanjiran gitu. Karena kalau kebanjiran ya jadi masalah. Jadi ayo kita rubah deh. Banyakin doa. Ya, ketika kembali lagi ke posisi PayTrend di awal, bukan musibah. Apapun kita bilang, apapun yang kemudian kembali lagi ke posisi awal, teman-teman leader, juga bukan menjadi sesuatu yang bakalan memukul di kemudian hari. Saya memperlakukan ini bukan cuma di urusan PayTrend, tapi di urusan teman-teman yang lain. Ya, urusan yang lain lah, coba aja. Nggak usah dipakai itu doa, dan tidak usah dipakai itu ibadah. Udah jalan aja, coba hasil akhirnya apa? Yang hasil akhirnya itu adalah masalah, hasil akhirnya adalah beban, hasil akhirnya adalah kemudian malah tambah jauhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita ubah segala-galanya, tentu tidak mengendorkan semangat, tidak melemahkan ikhtiar. Insya Allah kestabilan, keseimbangan itu akan terjadi. Bagi hak-haknya Allah ya dengan benar gitu. Di pagi hari ada tadarus ya, seayat dua ayat berikut terjemahnya. Enggak usah banyak-banyak. Kira-kira 5-10 menit. Ya, kemudian duha ya. Kira-kira 15 menit lah udah termasuk sholat duha gitu. Ya. Tapi rutin gitu. Kemudian menjelang zuhur sudah standby ke hadap Allah Subhanahu Wa Taala, asar, demikian juga maghrib. Terus dibedain kalau hari Kamis sore ya, untuk kemudian kita siap-siap membaca suratul kahfi begitu masuk maghrib, atau Jumat asar menjelang maghrib kita berdoa bersama-sama di seantero jagatnya PayTrend, baik itu di kantor atau di setiap tempat di mana teman-teman PayTrend berada, di kantor kah, di kios kah, di toko kah, di warung kah, ya, atau di jalan kah, di tempat training kah, di tempat OPT, di tempat kemudian business opportunity, di tempat kemudian presentasi, dimanapun. Bahkan ketika kemudian jalan-jalan, ingat frekuensinya. Jumat asar menjelang maghrib, bainal asar wal maghrib, antara asar ke maghrib, stay tune semua keluarga besar PayTrend doa. Nah yang begini-gini ini yang bakalan oke. Tahun 2015 ini ya tahun yang memang udah
ya suka tidak suka dipakai juga oleh umat Islam sebagai tanggalan kita. Ya, insya Allah ini menjadi kekayaan tambahan buat umat muslim, punya tanggal Hijriah, juga punya tanggal Masehi. Menjadi tahun yang seimbang. Seimbang semuanya. Seimbang kemudian doanya, seimbang ibadahnya, seimbang ikhtiarnya. Sehingga bila mana kemudian Allah menakdirkan teman-teman leader berhasil, teman-teman agensi berhasil, teman-teman ya mitra berhasil, ya, itu juga keberhasilan berarti manajemen, keberhasilan direksi, keberhasilan saya. Maka keberhasilan itu adalah keberhasilan yang menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh jajah, misalkan di kalangan leader, di kalangan agensi, di kalangan kemudian mitra, ya gencer-genceran gitu ya, bikin presentasi, bikin OPT, bikin kemudian business opportunity, apalah namanya untuk merekrut dan menjaring mitra atau menjual produk kita, training. Hasilnya apa? Hasilnya broadcast sana sini, ya maaf ya gitu ya, cuman seruangan gitu. Coba dirubah, sebelum broadcast sholatin hajat, ya ngajiin dikit, kemudian doa kepada Allah, sedekah, nanti hasilnya beda. Nanti Allah yang nyuruh pada masuk, Allah yang nyuruh pada beli, Allah yang nyuruh pada menjadi mitra kita. Seperti itu. Insya Allah lah, kita coba jalanin bisnis dengan SOP yang benar, bukan cuma SOP itu menurut hitungan manusia. Yang pasti kalau Allah berkehendak, bolong aja gitu, rusak aja. Kemudian rugi aja. Nah ini kan nggak bagus gitu. Kita pengennya SOP-nya benar secara manusia, benar juga secara ilahiyah. Terapkan nasihat saya ini kepada dan di semua sendi kehidupan, bukan cuma di urusan pay trend dan training. Harusnya saya sebagai owner, sebagai pemilik yang alhamdulillah dengan izin Allah, bukan ria, bukan sum'ah, sudah menyedekahkan kembali pay trend ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keuntungannya kita dedikasikan buat sedekah. Harusnya saya menjadi kapitalis nih. Kok orang malah disuruh ngerem, disuruh kemudian banyakin doa, ibadah, ya lebih memperbesar porsi kepada Allahnya daripada ke bisnisnya sendiri. Ya ini ketika kemudian teman-teman bisa doa, bisa berjamaah, bisa tadarus Quran, bisa kemudian berniat sedekah, doa, hajat di awal dan di akhir, ya. Lalu kemudian meniatkan bisnis pay trend, training, atau bisnis saudara-saudara sendiri di luar pay trend dan training, nggak apa-apa. Maka ketika kita menjalankan bisnis itu, kan bisnis itu jadi ibadah. Nah disinilah saya bilang porsinya jadi jauh lebih gede daripada orang yang kemudian memisahkan antara ibadah duha dengan ibadah bisnisnya itu sendiri gitu loh. Sehingga barangkali bisa kafah 100%. Memang inna salati, ya sesungguhnya salatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga semuanya bisa jadi seperti buat Allah banget gitu. Mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidurnya lagi, sampai bangunnya lagi, itu semua buat Allah Subhanahu wa taala. Benerin deh. Pak Hari dan kawan-kawan di manajemen, Pak Dedi di Pattern Academy dan lain-lain. Sebelum kemudian jalanin program, ya salat hajat lagi, salat tobat lagi, benerin niat lagi. Buat apa ini niatnya? Oh saya niatnya untuk nyari rezeki yang halal di jalan Allah. Good, itu ibadah namanya. Apalagi niat saya untuk mencari nafkah untuk anak istri. Good, itu jadi ibadah. Apalagi niat saya untuk membantu sesama, melayani sesama, memudahkan sesama pay trend atau training yang hadir untuk membantu orang lain agar mudah membayar listriknya, membayar pulsanya dan lain-lain sebagainya. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu pusing dengan keamanan, macet, nggak perlu pusing dengan yang lain-lainnya. Ya walaupun suatu saat gitu ya, ketika dibandingkan mungkin harga kita lebih mahal, tapi itu oke lah. Ya, kemarin ya, kapan itu istri saya cerita ada beli satu produk susu di satu pasar itu murah, itu 55.000. Lalu ketika dia jalan ke swalayan gede itu 67.000. Tapi akhirnya orang malas beli di yang 55. Kenapa? Karena ternyata udah mau expired susunya.
kemudian ngantrinya juga kayak apa tahu. Nah, membayar kenyamanan. Nah, tentu kita tidak akan sampai seperti itu. Bedanya sampai 12.000 begitu, kita nggak nyampe segitulah. Tapi suatu saat mungkin ketika ketemu perbedaan harga apa yang kemudian ditawarkan oleh Petren, ya kan? Petren menawarkan Petren Academy, Petren menawarkan kemudian nyantren virtual, Petren kemudian menjadi wasilah teman-teman menuntut ilmu. Saya kira ini juga adalah maksud dari apa-apa supaya bisa kita jadikan ibadah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kiranya ini bukan jadi pengantar awal tahun, tapi menjadi tausiah sepanjang tahun untuk kita mereview ulang lagi apa yang menjadi niat kita, bagaimana perilaku kita. Kita pengen bikin OPT, kita pengen bikin bisnis presentasi, kita pengen bikin kemudian kelas-kelas pembelajaran Petren, tapi nggak ada melibatkan Allahnya sama sekali. Saya akan beritahu, yang hadir tidak akan juga masuk menjadi mitra, kecuali hanya segelintir, dan segelintir itu juga gak ngefek apa-apa. Bisa jadi ada yang tidak pernah bikin presentasi apapun kecuali seadanya, tapi bisnisnya itu dikawal dengan doa yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Tapi ternyata Masya Allah, seperti yang ada di dalam surah Al-Ghasyiyah, lisa'iha radiyah, kerjanya sedikit tapi karena Allah ridha, Allahu Akbar. Ternyata begitu masuk bawa gerbong ribuan orang dan semuanya loyal. Wah, kayak gitu-gitulah yang saya pengenin. Dan kita akan cek nanti di akhir tahun, apakah nanti di akhir tahun akan berubah. Kita cek di pertengahan tahun, kita cek kemudian di per-4 tahun, kita cek nanti di per bulan, kita cek mungkin bahkan di per minggu, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Sementara jangan berhenti berpikir, bergerak terus. Saya cuma memberikan bungkusnya, memberikan kemudian packagingnya, memberikan kemudian arahannya, what should to do-nya, bagaimana yang harus dilakukan. Sehingga ketika seseorang bergerak di urusan IT-nya, IT ini dikawal oleh Allah dan para malaikatnya. Ketika orang bergerak di urusan manajemen, maka urusan manajemennya dikawal oleh Allah dan para malaikatnya. Di urusan administrasi, di urusan kemudian SDM, di urusan kemudian hukum-hukumnya, legalnya, di urusan apalagi kemudian marketing dan produknya, maka ini Allah yang mengawal, Allah yang kemudian yang melindungi, Allah yang menjadi marketingnya, Allah yang kemudian yang menjadi yang mempromosikan, kan keren gitu ya. Bentuk konkretnya sih sederhana. Awali pagi dengan duha, tadarus, sempetin banget ya. Nggak usah kemudian kita sampai 12 rakaat. Ya namanya kita hari sibuk. Allah juga ngerti, Allah cuma minta 2 rakaat, tapi berisi gitu, 2 rakaat yang benar gitu kan. Syukur-syukur jangan 2 lah, kita kan pengen bagus. Ya moderat lah, 4 atau 6 rakaat. Ya cukup kuliah kulhu nggak apa-apa. Tapi dengan hati dan pikiran sholatnya. Kemudian kita tadarus, nggak perlu juga 1 juz barangkali karena kita sibuk kecuali di hari libur. Ya kita seayat 2 ayat, tapi dengan terjemahnya, dengan tadaburnya sedikit gitu ya. Ya bayangan saya kira-kira 15 menit enough, cukup. Kemudian bekerja. Selama bekerja kita jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jaga pikiran, jaga kebersihan kantong juga, jangan sampai ada yang haram. Dan jangan belagu gitu kan. Nanti menjelang zuhur, ready, siap-siap ya. Get ready ya for praying zuhur, untuk siap-siap sholat zuhur. Kemudian kalau bisa datang sebelum azan, kita dengerin azan, kita ikut duduk, menjawab setiap panggilan azan. Itu mulia sekali. Kemudian antara azan dan iqamat kita dengerin ya lisan kita berdoa kepada Allah, sehingga Allah juga mendengar apa yang jadi doa kita. Kita doa dari situ. Ya Allah, nih hari ini belum dapat mitra. Ya Allah, nih hari belum dapat bonus. Ya Allah, nih hari belum jualan. Ya Allah, nih hari apa kita antara azan dan iqamat pertama di siang hari. Ya, kemudian sholat ba'diyah, setelah sholat zuhur, zikir dikit. Ya, gitu-gitu tuh kelihatannya ngurangin waktu, tapi Masya Allah hasilnya ini luar biasa. Begitu kita untung yang bisa bikin kita senang. Ketika kita untung yang bisa bikin kita tertawa, tersenyum. Yang ketika kita untung kita tambah imannya gitu. Masuk asar seperti zuhur. Masuk kemudian menjelang sore ada zikir sore. Di YMTV dipasang tuh zikir pagi, zikir sore ya, atau di download saja.
di yusufmansur.com. Jangan apa yang nggak dibaca. Nah, kemudian sholat maghrib seperti asar, isya juga seperti asar dan zuhur dan maghrib. Ya, kemudian malam, menjelang malam kita lapor balik kepada Allah. Kita sholat lagi 2 rakaat, kita lapor apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kerjaan kita. Lapor harian menjelang tidur. Kemudian tidur deh dengan niat bangun malam. Kemudian sholat malam, witir, sholat subuh berjamaah. Habis itu ikutin lagi ritmenya seperti itu. Wah, kalau seperti ini nih, subhanallah dah. Bukan cuma Petren dan Treni yang bakalan keren, tapi juga Indonesia dan insya Allah ya urusan yang nggak diurus pun sama kita bakal diurus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kelihatannya kayak bukan owner nih begini ngomong, kayak memang ustadz ya. Tapi ya saya prihatin lah. Jangan sampai kemudian gerakan kita malah nambah urusan buat kita. Saya nggak mau itu. Akhirnya malah jadi berantakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nasihat ini berguna. Silakan diberitahu kepada sebanyak-banyaknya orang, khususnya keluarga besar Petren ya, dengan produknya yang namanya Treni. Terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza. Selamat juga mengikuti Petren Academy, selamat mengikuti kuliah online, selamat mengikuti nyantren online. Ya, segala sesuatu yang sifatnya virtual, baik itu produk maupun jasa, maupun juga training, pembekalan, seminar, workshop, sampai ke belajar agama. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua, amin. Terima kasih banyak buat Pak Hari dan semua direksi serta manajemen. Terima kasih banyak juga buat semua mitra, leader, agensi ya, dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan di semua bagiannya, termasuk bagian IT, security, office boy, apapun lah. Mudah-mudahan Allah memberikan semua satu demi satu keberkahan dari kita punya usaha dan usaha apapun yang dijalankan oleh teman-teman yang mendengar nasihat ini bila diperlukan. Termasuk juga teman-teman yang bergerak di bidang pemerintahan sama. Harus seperti ini. Kalau enggak semakin mikir semakin kacau, semakin gerak semakin jauh. Ya, semoga kita ada waktu untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya, belumkah datang waktunya bagi mereka yang percaya akanku, kata Allah. Percaya akan kebesaranku, percaya akan kekuasaanku, percaya bahwa aku bisa ngatur semuanya, percaya bahwa semua kejadian di tanganku, kehendak juga ada padaku. Belumkah tiba waktunya bagi kalian semua untuk datang kepadaku, meminta kepadaku, memohon bantuanku ya. Dan lidzikrillah, untuk mengingatku, kata Allah. Mudah-mudahan ini udah waktunya ya, ketika kita melihat iya benar juga ya, itu udah waktunya deh. Mudah-mudahan kalau bisa sih juga jangan tunggu waktu yang kacau balau baru kita datang kepada Allah. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf juga lahir batin, dan kita saling doa mendoakan, saling ingat mengingatkan. Kalau perlu nasihat ini di setel terus supaya kemudian menjadi pengingat kita, remind buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.